Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Agung Sasongko, sarjana farmasi apoteker dari SMK Farmasi Bakti Husada Karanganyar. Oke ya, hari ini kita akan mempelajari tentang cara penulisan surat pesanan di apotek, kayak gitu ya. Jadi anak-anak farmasi kan harus tahu deh cara penulisan surat pesanan di apotek itu seperti apa, kayak gitu ya. Oke, mari kita simak video cara untuk penulisan surat pesanan. Bagi Anda yang mungkin masih awam dengan jenis surat pesanan obat, ya, jadi surat pesanan obat terdiri dari surat pesanan untuk obat bebas, obat keras, hingga obat-obatan jenis narkotika psikotropik, ya. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang surat pesanan untuk obat bebas dan obat-obat tertentu dan obat prekursor, ya. Untuk jenis surat pesanan obat, yang pertama itu adalah obat bebas dan jenis tertentu, ya. Untuk jenis obat bebas itu terbagi menjadi dua, yaitu obat bebas dan bebas terbatas, ya. Untuk obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan bisa dibeli tanpa harus menggunakan resep dari dokter. Beda halnya dengan obat bebas terbatas, yang mana dosis dan penjualannya itu harus dengan resep dokter dan disertai dengan peringatan baik mengenai dampak dan efek sampingnya. Nah, ini contoh untuk surat pesanan, ya. Ini adalah contoh untuk surat pesanan. Jadi untuk surat pesanan itu biasanya terdiri harus ada namanya adalah nama apotek, ya, nama apotek, ya. Terus ada juga alamatnya, ya, alamat. Terus nomor apa dan nomor SIPA. Ini yang sudah saya contohkan itu ada di sini, ya. Nah, ini sudah ada contohnya seperti ini. Jadi ada nama apanya siapa di sini, ya. Misalkan di sini adalah namanya Anwar Sodik SFAM APT. Terus ada juga nomor SIA, ya, surat izin apotek. Nah, ini nomor SIA-nya ada di sini. Nah, surat pesanan itu nanti terdiri dari ada nama PBF-nya, ya, yang akan kita tuju, ya. Nanti kita bisa ditulis di sini PT Gelora misalkan seperti itu, dan ini ada nomornya. Misalkan ini nomor 3 kalau di sini saya. Jadi kalau misalkan yang pertama ya berarti 01, gitu ya. Dimana misalkan tempatnya misalkan di Jogja, ya, tuh saja di Jogja. Nah, untuk penulisannya, ya, itu di kolom ini dituliskan nomornya, ya, nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini yang akan kita order itu berapa item kayak gitu di sini. Nah, di sini nama barangnya, ya, nama barang misalkan Lokef, Mikrolak, Telonlang, Hot and Cream dan sebagainya. Nah, ini ya contohnya di sini. Terus jumlahnya di sini. Kalau misalkan box berarti 1 box, kalau misalkan beberapa biji kayak gitu, ya, berarti 3 pieces kayak gitu, ya. Ya, telon 2, GPU 2 gitu, ya, air lamol tablet misalkan 1 box. Nah, untuk penulisan untuk SP di sini jangan lupa, ya, jangan lupa di sini tulis tekan tanggalnya, ya. Tanggal, nah itu, ya, tanggal dituliskannya SP, tanda tangan, ya, tanda tangannya adalah apoteker atau apoteker pendamping. Kalau misalkan tidak ada, ya berarti bisa diwakilkan dengan asisten apoteker tapi sepengetahuan oleh apoteker, ya. Terus tanda tangan tadi, ya, sudah, ya. Kemudian cap apotek, ya, jangan lupa dicap apotek. Kemudian ada juga kayak nomor SIA-SIPA-nya juga ditulis di sini, ya, atau dicap kayak gitu, ya. Ini adalah contoh dari surat pesanan, ya, ini. Nah, untuk yang berikutnya itu adalah
contoh obat contoh surat pesanan yang mengandung obat prekursor ya. Ini adalah contohnya seperti ini kayak gitu. Ini ya, ini contohnya seperti ini ya. Penjelasannya untuk surat pesanan ya, tadi yang pertama adalah tadi obat bebas atau obat bebas terbatas. Yang kedua adalah untuk surat obat prekursor. Pemberiannya tidak bisa dilakukan secara sembarangan dan obat-obatan jenis ini bisa dibeli di apotek, namun harus dengan resep dokter yang sudah berpengalaman. Biasanya apoteker akan memberitahukan kepada pembeli obat tersebut siapa dokter yang berhak memberikan resep obat sesuai dengan kebutuhan. Hal ini dilakukan untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan di kemudian hari. Nah, secara umum obat prekursor itu adalah obat yang berbahaya dasar kimia yang dapat digunakan sebagai bahan baku obat narkotika atau psikotropik. Ya, dalam dunia medis prekursor ini dapat digunakan sebagai bahan baku untuk keperluan proses industri obat-obatan. Ya, misalkan, nah ini contohnya adalah format adalah surat pesanan untuk prekursor ya. Nomor SP ya, ini bisa ditulis misalkan nomor SP-nya adalah 01 kayak gitu ya. Terus di sini yang bertanda tangan di bawah ini ya, nama, jabatan, nomor sikan ya. Sudah ada nih, kalau ini modelnya dicap jadi tidak perlu ditulis ulang. Mengajukan pesanan obat mengandung prekursor farmasi kepada PT Gelora misalnya seperti ini ya. Terus ditulis alamatnya, bisa ditulis ya, misalkan sini Jogja. Nomor teleponnya kalau ada ditulis, kalau tidak ya tidak apa-apa. Nah, ini untuk jenis obat yang mengandung prekursor farmasi yang dipesan itu ada, nanti formatnya itu ada nomor, nama obat yang mengandung prekursor farmasi, terus zat aktif prekursor farmasi, bentuk sediaan ya, bentuk sediaan, satuan, jumlah dan keterangan. Misalkan di sini saya ingin menuliskan atau mau memesan surat pesanan Neosep ya, tulis di sini Neosep. Terus zat aktifnya itu misalkan adalah fenilpropanolamin. Bentuk dan kekuatan sediaan itu tablet, satuannya box, jumlahnya 1, keterangannya 1 ya, seperti ini. Nah, kalau sudah sama obat yang mengandung prekursor farmasi akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Nah, di sini tulis nama apoteknya, ditulis di sini namanya misalkan Apotek Gombong Sehat. Terus alamat lengkapnya ditulis, nomor izinnya juga ditulis. Nah, ini tanggal penulisannya juga ditulis. Misalkan sini Sempor 3 Juli tahun 2020. Di sini jangan lupa tanda tangan, cap dan nomor sikannya juga disertakan di sini ya. Mungkin seperti itu saja tentang surat pesanan. Jangan lupa di like dan subscribe di channel YouTube Beli Agung Channel. Oke, terima kasih. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.